Selamat sore, Kilas Nusantara kembali hadir di hadapan Anda dengan membawakan 3 berita terkini dari berbagai sektor yang terjadi di berbagai daerah di Nusantara. Pemirsa, dalam peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menekankan 6 transformasi yang dilakukan Kementerian Kesehatan. Salah satunya transformasi dalam bidang teknologi kesehatan. Beralih ke Jawa Timur, di mana Koarmada 2 menggelar karya bakti program Laut Bersih 2021 yang dipusatkan di sekitar Jembatan Suramadu sisi Surabaya. Kegiatan ini bertujuan mewujudkan wilayah maritim Indonesia bebas dari sampah dan polutan. Dan ratusan artefak candi ditemukan saat pengerukan sendang di Desa Gedong Jetis, Klaten, Jawa Tengah. Artefak tersebut untuk sementara dikumpulkan dan akan dilakukan penelitian lebih dalam. Berikut kami hadirkan videonya untuk Anda. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kembali menekankan transformasi pada 6 bidang yang akan dilakukan pihaknya sebagai upaya untuk mengatasi krisis kesehatan di tengah pandemi COVID-19 yang masih terjadi walaupun sudah melandai. Selaku Inspektur Upacara peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-57 yang mengusung tema Sehat Negeriku Tumbuh Indonesiaku, pada 12 November memaparkan 6 bidang sebagai bagian dari transformasi kesehatan yang telah dicanangkan. Di antara ke-6 bidang tersebut, Budi menekankan pada transformasi teknologi kesehatan dengan melakukan reformasi besar dalam menggunakan teknologi informasi kesehatan dan reformasi layanan kesehatan bioteknologi. Mengingat teknologi informasi akan mengubah bentang layanan kesehatan di masa yang akan datang. Kami melihat bahwa kedepannya industri kesehatan secara masif juga akan mengalami transformasi dengan adanya kemajuan teknologi informasi yang luar biasa. Baik dari sisi diagnostiknya, dari sisi screeningnya, maupun juga dari sisi delivery dari layanan kesehatannya. Selain itu, Budi juga menyebut pandemi COVID-19 telah memunculkan banyak ketidakpastian. Walaupun kasusnya sudah melandai, kewaspadaan terhadap kenaikan maupun lonjakan tetap diwaspadai. Utamanya saat menghadapi masa libur hari besar yang akan dihadapi tidak lama lagi, yakni masa Natal dan Tahun Baru hingga libur Idul Fitri tahun depan. Dia meminta selalu meningkatkan kewaspadaan dan kehati-hatian, serta tetap terus menjalankan protokol kesehatan dengan menjalankan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan rajin mencuci tangan. Tim Kantor Berita Antara mewartakan. Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut TNI AL, Jumat pagi 12 November, membersihkan sampah di kawasan pesisir sekitar Jembatan Suramadu, Jawa Timur. Panglima Komando Armada, Pangko Armada 2, Laksamana Muda, Laksda Iwan Isnurwanto mengungkapkan kegiatan ini merupakan karya bakti program Laut Bersih, Prolasih, yang rutin digelar setiap tahun. Karya bakti Prolasih tahun ini dipusatkan di kawasan pesisir Bentang Barat dan Timur Jembatan Suramadu sisi Surabaya, yang menjadi salah satu ikon wisata bahari di Provinsi Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya. Kegiatan tersebut menggandeng berbagai komponen masyarakat, serta bersinergi dengan kelembagaan pemerintah dan non-pemerintah di wilayah Kota Surabaya dan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, turut melibatkan aktivis dari sejumlah organisasi kepemudaan dan lingkungan hidup, serta masyarakat maritim di wilayah setempat. Harapan kita bersama dengan adanya program Laut Bersih ini menjadikan kawasan di sekitar Suramadu, khususnya di Bentangan, Surabaya, bagian timur dan barat Suramadu ini tercipta lingkungan yang bersih, clean and green, bersih dan hijau, sehingga bisa dinikmati oleh siapa saja yang datang dari ke wilayah sini. Itu tujuan utamanya, sehingga kita nantinya bisa akan lebih menikmati suasana yang ada di laut di sepanjang Suramadu bagian Surabaya ini. Pangko Armada 2 berharap melalui kegiatan Prolasih dapat tercipta wilayah maritim yang bersih, hijau dan asri, serta bebas dari segala macam jenis sampah dan polutan. Selain itu, yang terpenting adalah biota laut dapat tetap terjaga kelestariannya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.
Inilah artefak candi yang dikumpulkan di pinggiran sendang atau kolam di Desa Gedong Jetis, Kecamatan Tulung, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Batu kuno tersebut ditemukan saat proses revitalisasi kolam yang akan dijadikan tempat wisata. Penemuan artefak candi itu bermula ketika pekerja melakukan pengerukan dasar kolam. Batu-batu itu kemudian dipisahkan dari batu biasa dan diamankan agar tidak rusak. Selain batu berbentuk kotak, juga ditemukan satu kepala arca. Kepala Desa Gedong Jetis, Dedi Tuhono, mengatakan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten Klaten terkait temuan ratusan artefak candi tersebut. Benda cagar budaya tersebut kini dalam kondisi aman dan menunggu dari pihak terkait untuk dilakukan penelitian lebih dalam. Sementara itu, Dinas Pariwisata Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga atau Disparbudpora Kabupaten Klaten telah mengecek lokasi temuan ratusan artefak candi di Desa Gedong Jetis. Pihaknya juga mengimbau desa untuk lebih berhati-hati saat proses pengerukan. Hal ini agar tidak merusak batu kuno yang dimungkinkan masih ada di dasar kolam. Kami kan dari desa itu programnya kan untuk melaksanakan pembangunan wisata timbul batu tumpeng namanya, karena kita namakan batu tumpeng karena ada jenis batu peninggalan zaman dulu, memang ada batu tumpeng betulnya. Nanti akan kita amankan dan kita jadikan prasasti. Di sini berkoordinasi dengan Pak Kades itu bahwa kami nyuwun ini untuk lebih hati-hati, jangan sampai rusak untuk batu-batuannya. Dan alhamdulillah dari desa menyanggupi untuk lebih berhati-hati sehingga tidak rusak bebatuan yang kami juga batu-batu candi atau bahkan mungkin perpustakaan. Selanjutnya, Disparbudpora Kabupaten Klaten akan berkoordinasi dengan pihak cagar budaya untuk dilakukan penelitian batu-batu tersebut. Dari Klaten, Jawa Tengah, Denik Apriani, Kantor Berita Antara mewartakan. Demikianlah Kilas Nusantara sore pada hari ini. Kami akan kembali lagi dengan membawakan 3 berita terkini lainnya lewat Kilas Nusantara malam yang akan hadir pukul 20 waktu Indonesia Barat nanti. Sampai jumpa.